Assalamualaikum teman-teman. Udah masuk bulan Ramadan nih. Semoga hari ini puasanya lancar ya. Nah, kali ini kita mau bahas topik yang paling relate buat anak kos, yaitu gimana caranya menu sahur yang hemat tapi tetap enak. Ramadan itu bukan cuma soal nahan makan dan haus, tapi juga soal gimana kita tetap jaga kesehatan meskipun hidup ala anak kos. Nah, hari ini kita mau ngobrol santai, tapi santai banget. Gimana cara pilih menu sahur dan bukber yang hemat, praktis, tapi tetap bergizi. Karena kuat puasanya bukan cuma niat, tapi juga strategi makan yang tepat. Oke, langsung ke pertanyaan penting ya. Sahur itu sebenarnya makan banyak atau makan makanan yang bergizi? Lebih penting makanan bergizi sih ya, karena yang bikin kita tahan lama itu kombinasi nutrisinya, bukan karena porsinya. Contohnya gimana tuh? Contohnya itu dengan karbohidrat yang kompleks, yaitu dari nasi merah, oatmeal, ataupun roti gandum. Karbo kompleks dicerna lebih lama, jadi energi yang dilepas itu perlahan. Oh, berarti lebih tahan lapar ya? Iya, karena dibanding karbo sederhana kayak makanan terlalu manis yang bikin cepat lapar lagi. Terus, protein itu penting nggak? Penting banget dong. Protein itu dari telur, ayam, tahu, itu membantu mempertahankan kenyang lebih tahan lama. Berarti telur masih jadi andalan anak kos. Banget, satu butir telur itu ada sekitar 6-7 gram protein. Murah, terus bergizi, dan padat nutrisi. Terus kalau sahur mie instan gimana? Boleh sih, tapi harus ditambah sayur dan telur ya, karena mie instan itu tinggi natrium, itu membuat cepat haus ketika puasa. Oh, jadi kalau kebanyakan garam itu malah jadi bikin dehidrasi ya? Iya, karena natrium bikin tubuh menahan cairan, tapi juga membuat cepat haus. Terus tips minumnya gimana? Pakai pola 2-4-2. 2 gelas ketika berbuka puasa, 4 gelas ketika malam hari, dan 2 gelas ketika sahur. Sekarang soal budget, gimana nih biar tetap hemat tapi nggak meninggalkan nilai gizi? Kalau menurutku sih prioritaskan bahan sederhana tapi padat nutrisi. Contohnya tahu, tempe, telur, terus ayam potong, dan sayur-sayuran pasar. Tempe itu underrated sih. Iya, karena tempe itu tinggi protein nabati dan ada probiotik dari fermentasinya, bagus buat pencernaan. Berarti anak kos nggak ada alasan dong buat nggak makan sehat? Enggak dong, sehat itu nggak harus mahal, tapi harus pintar, atur, dan memilihnya. Jadi Ramadan ini kita nggak cuma nahan lapar, tapi juga belajar peduli sama tubuh kita. Karena badan yang sehat bikin ibadah lebih maksimal. Semoga Ramadan ini bukan cuma penuh pahala, tapi juga bikin kita lebih mindful soal kesehatan. Selamat menjalankan ibadah puasa, tetap sehat, dan tetap hemat.